Bapak Ibu, tadi dari apa penjelasan Ibu Yama tentang kurikulum Merdeka, kira-kira inti dari kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu dapatkan tadi apa? Pengembangan potensi siswa. Terima kasih Bu. Apalagi yang Bapak Ibu tangkap dari kurikulum Merdeka yang dijelaskan oleh Bu Yahmawati? Kurikulum di mana prosesnya berpusat pada peserta didik. Terima kasih Ibu. Siapa lagi? Ibu-ibu semua. Sebelah kanan. Apa yang ditangkap? Oh, ada kampung saya di sini. Saya ke sini. Kerinci. Kerinci. Hai Kerinci. Apa yang tadi didapat dari penjelasan Bu Yahma tentang kurikulum Merdeka? Kerinci Sungai Penuh, ya, dua-dua di kampung saya. Apa Pak, Kerinci atau Sungai Penuh? Apa inti saja, satu saja, apa yang didapat tadi? Ada nggak yang diperoleh tadi dari penjelasan Bu Yana tentang kurikulum Merdeka? Ada, jangan ragu-ragu Pak, sampaikan. Oke, Bapak ini melihat di bagian struktur kurikulumnya ada beberapa perubahan di struktur kurikulum. Ada penambahan yang namanya co-curricular yang di sana itu sudah ditetapkan. Dulu juga ada co-curricular, tetapi co-curricularnya itu terintegrasi dengan mata pelajarannya. Kalau sekarang ada co-curricular yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi untuk penerapan kurikulum Merdeka atau KURMA, kurikulum Merdeka saya singkat saja KURMA, ada perangkat yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk platform Merdeka Mengajar. Di sini ada guru? Ada ya? Guru, murid, ada ya murid sekarang sedang jadi murid saya Pak. Ada murid yang berprofesi sebagai guru? Ada. Di sini tolong angkat tangannya. Pasti malu. Guru. Oke, guru sudah punya akun belajar kan? Masa yang nggak punya sudah jadi operator nggak aktif pula akun belajar? Kan malu Pak. Nah, guru yang ada di sini sudah mendownload platform Merdeka Mengajar? Sudah, alhamdulillah. Sudah menggunakannya? Sudah menggunakannya? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, Bapak Ibu, ada 3 manfaat dalam platform Merdeka Mengajar yang disiapkan oleh pemerintah. Manfaat yang pertama itu adalah guru dapat menggunakan sebagai wadah untuk mengajar. Itu yang pertama, mengajar. Tadi kata Bu Yahma, pemerintah itu sudah menyiapkan contoh-contoh. Semua perangkat-perangkat itu sudah ada. Di mana? Di platform mengajar. Nah, perangkat itu akan digunakan untuk mengajar. Fungsi yang kedua dari platform mengajar ini adalah untuk guru belajar. Fungsi yang kedua, guru bisa belajar dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Biasanya nunggu diklat-diklat dari dinas. Sekedar nongol-nongol tuh diklat sampai 5 tahun gak pernah dipanggil-panggil. Padahal mau naik pangkat, butuh sertifikat, butuh 3 sertifikat. Nah, melalui platform Merdeka Mengajar ini, si guru bisa belajar dan mendapat sertifikat. Sertifikat itu dapat digunakan untuk naik pangkat, angka kredit kan, untuk naik angka kredit. Nah, itu yang kedua di platform Merdeka Mengajar. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah berkarya. Guru juga dapat menggunakan platform ini untuk mempublikasi karya-karyanya. Nah, jadi guru-guru kita kan banyak tuh yang kreatif ya Bapak Ibu, yang bisa membuat video pembelajaran setiap mengajar, punya media pembelajaran baru digunakan, kemudian divideokan, diberi penjelasan. Nah, itu adalah sebuah karya.
Melalui platform Merdeka Mengajar ini, guru dapat mempublikasi, dapat memberi informasi kepada guru-guru yang lainnya melalui kegiatan berkarya. Nah, yang mana di platform itu? Yang pertama itu adalah yang mengajar. Bapak Ibu, di platform Merdeka Mengajar, yang mengajar yang dimaksud di sini itu adalah perangkat ajar dan asesmen murid. Bapak Ibu guru mungkin yang sudah bisa buka platform mengajar, tapi yang tidak punya akun belajar kan nggak bisa buka ya, nggak bisa buka. Yang bisa buka hanya yang punya akun belajar. Yang pertama yang mengajar, fungsi mengajar. Di sini ada asesmen murid dan perangkat ajar. Itu yang dimanfaatkan untuk mengajar. Kenapa dikatakan untuk mengajar? Manfaatnya untuk mengajar. Segala bentuk perangkat ajar di kurikulum Merdeka, mulai dari ATP sampai ke modul ajar, itu ada di dalam perangkat mengajar di platform Merdeka Mengajar ini. Jadi, sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri itu tidak diwajibkan untuk menyusun perangkat sendiri. Tidak diwajibkan. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri itu bisa menggunakan perangkat yang sudah ada di dalam platform Merdeka. Ambil saja perangkat di sana, ada di dalam perangkat ajar. Nah, di kurikulum Merdeka itu perangkat ajarnya itu ada yang disebut dengan ATP dan modul ajar. Kalau di kurikulum 2013 dulu dikenal dengan nama silabus dan RPP. Bapak Ibu operator, kalau ada yang tanya, Pak, kemarin sudah dapat kurikulum Merdeka ya? Apakah di kurikulum Merdeka itu tidak ada silabus lagi? Bapak Ibu jawab, ada, tapi dalam bentuk ATP. Kemudian ditanya lagi, terus Pak, saya juga mendengar kemarin katanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada RPP lagi. Bukan tidak ada. Ada RPP-nya yang dituangkan dalam bentuk modul ajar. Nah, Bapak Ibu pasti akan ditanya. Itu ya. Nah, itu semua yang sedang mandiri sekarang, besok tanggal 18 sudah mau sekolah. Pemahaman terkait dengan kurikulum perangkat belum selesai. Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada guru-guru. Bapak Ibu guru, tolong aktifkan akun belajarnya semua dan download platform Merdeka Mengajar. Di sana Bapak Ibu bisa membuka perangkat ajar. Untuk SD, buka fase A sampai fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Fase C, kelas 5 dan kelas 6. Yang SMP, buka fase D. Fase D itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Untuk yang SMA, oh nggak ada yang SMA sini, nggak akan bertanya ya SMA, ada yang dari provinsi nggak di sini? Ada. Nah, untuk yang SMA, buka di sana fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Di sana di perangkat ajar itu buku siswa ada, buku guru ada, ATP itu alur tujuan pembelajarannya ada, modul ajarnya ada. Nah, jadi nggak susah-susah lagi, tinggal memahaminya ini bagaimana menggunakannya. Nah, itu dikatakan platform Merdeka Mengajar ini bisa dijadikan wadah untuk mengajar. Kemudian yang kedua, di platform Merdeka Mengajar terkait dengan mengajar ada yang namanya asesmen murid. Bapak Ibu, guru-guru itu sekarang dikenalkan dengan yang namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Guru itu harus tahu siswanya, siswa saya ini kesiapan belajarnya sudah bagus, sedang apa kurang. Siswa saya ini minatnya
matematika, IPA, agama, kesenian, olahraga, atau minat-minat yang lainnya. Siswa saya ini gaya belajarnya, apakah dia hanya suka mendengar, atau dia lebih suka melihat, atau dia lebih suka mengerjakan, atau disebut dengan apakah siswa saya ini gaya belajarnya audio, atau visual, atau kinestetik. Nah, Bapak Ibu, itu bisa digunakan. Guru ingin mengidentifikasi kesiapan siswa saya ini, bagus nggak pemahamannya, kemudian sedang nggak, atau rendah. Nah, guru dapat menggunakan asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Ada 2 di dalamnya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah literasinya, yang kedua itu adalah numerasinya. Nggak usah susun-susun soal lagi, sudah ada, bisa digunakan asesmen murid. Nah, kalau nanti guru-guru bertanya sama Bapak Ibu, ini tinggal berapa hari lagi, gimana mau memetakan kesiapan belajar siswa? Berapa hari lagi nih, tanggal 18? Oh tenang, gak usah susun soal. Ada di dalam asesmen murid, di mana guru-guru bisa menggunakan secara langsung Bapak Ibu. Itu yang mengajar. Oke, aman? Sampai di sana paham? Bilang aja paham. Oke, yang kedua, Bapak Ibu ini akan ditanya-tanya nih, operator itu akan ditanya-tanya. Yang kedua, sebagai wadah untuk belajar, ada satu bagian di dalam platform Merdeka Mengajar itu pelatihan mandiri. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa guru itu nggak usah nunggu-nunggu diklat dari dinas. Sekarang dinas nggak ada lagi diklat-diklat. Guru itu bisa memahami kurikulum itu dari pelatihan mandiri. Saya mau tahu tentang apa sih kurikulum Merdeka itu, ada pelatihannya di sini. Saya mau tahu struktur kurikulum yang dijelaskan oleh Bu Yahma tadi, ada pelatihannya di sini. Saya mau tahu gimana sih nyusun ATP dan modul ajar atau silabus dan RPP-nya, ada pelatihannya. Oh, ada yang baru di kurikulum Merdeka. Apa itu tadi? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa pula dia itu, kata guru kan? Yuk kita belajar di sini. Ada pelatihan khusus penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada di sini. Penilaiannya bagaimana, kata guru. KKM masih ada enggak KKM? Guru tuh pasti nanya yang ke situ. Masih ada enggak KKM? Terus rapornya bagaimana? Terus ada enggak naik kelas sekarang? Ada enggak yang boleh tidak? Ada yang siswa yang tidak naik kelas. Yuk kita belajar melalui pelatihan mandiri pada sesi asesmen. Nah, ada di sini Bapak Ibu. Terus kata guru lagi, saya ingin mengetahui tentang gimana sih membuat siswa itu menjadi lebih baik, sehingga menjadi budaya-budaya positif di sekolah, disiplinnya bagus, tanggung jawabnya bagus. Di sini ada pelatihan budaya positif. Setiap jenjang SD ada, jenjang SMP ada, jenjang SMA ada, TK, PAUD ya, PAUD juga ada di sini. Nah Bapak Ibu, saya titip pesan kepada Bapak Ibu operator, sampaikan kepada guru-gurunya, selesaikan pelatihan ini sebelum masuk ke perangkat ajar. Nah, buka dulu pelatihan, lihat, simak bahan-bahannya di situ, Bapak Ibu, baru guru itu ke perangkat ajar. Jadi di sekolah itu nggak usah panggil-panggil narasumber lagi Bapak Ibu. Misalnya saya kan narasumber nih, narasumber kurikulum, nggak usah panggil saya lagi. Mereka sudah bisa sendiri melalui pelatihan mandiri. Baru nggak paham, baru tanya-tanya. Nah, baru tanya-tanya sama teman yang sudah melakukan pelatihan juga. Ini pelatihan mandiri yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak perlu diklat-diklat. Maksudnya itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tapi sudah bisa secara langsung. Ini
selesai pelatihan mandiri, selesai satu topik, satu sertifikat, selesai lagi satu topik, satu sertifikat. Topik yang ada di sini ada 7, berarti dapat 7 sertifikat. Berlebih enggak tuh? Nah, sudah berlebih. Nah, ini yang pelatihan mandiri. Itu belajar. Guru dapat menggunakannya untuk belajar. Kemudian, selain pelatihan mandiri, juga ada guru dapat menggunakan untuk belajar itu adalah video-video inspirasi. Video yang diupload oleh guru-guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Apa yang sudah diterapkannya itu divideokan dan diupload di sini. Nah, guru-guru yang mau menjalankan sekarang bisa tonton video-video ini. Kemudian tadi, macam mana sih membuka platform Merdeka? Gimana sih mengakses informasi-informasi tentang kurikulum? Sudah berapa sih episode Merdeka mengajar? Nah, di situ ada di video inspirasi. Nah, mereka bisa membuka video inspirasi. Itu untuk belajar. Yang ketiga, yang digunakan oleh guru itu adalah untuk berkarya. Guru itu dituntut untuk berkarya. Nah, karya-karya. Saya punya video, kata guru kan. Saya punya video, saya ingin video ini dipublis, ditonton. Saya ingin berbagi dengan teman-teman yang ada di pelosok sana. Saya ingin berbagi dengan daerah timur sana. Maka kita bisa mengupload video karya kita ke dalam bagian bukti karya. Nah, ini bukti karya ini bisa dilihat oleh teman-temannya dan bisa diberi umpan balik. Nah, untuk bukti karya ini diupload dalam bentuk di YouTube. Nah, itu YouTube kan banyak tuh Pak, banyak followernya, banyak apa subscribe-nya ya, like dan subscribe. Kan tinggal ya, Bu, like dan subscribe ya. Kalau soal like dan subscribe kasih sama saya, langsung saya like. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, ada satu lagi tambahan di dalam platform Merdeka ini. Dan kita Jambi itu masih sedikit Bapak Ibu, masih sedikit, yaitu komunitas belajar. Nah, di sini juga dimanfaatkan untuk belajar, di mana komunitas belajar ini merupakan wadah untuk belajar dari sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Bapak Ibu kalau cek di sana, di filter masuk ke Jambi itu hanya 11 kalau tidak salah komunitasnya. Nah, komunitas belajar itu Bapak Ibu bisa dibentuk dalam sekolah. Sekolah bisa memasukkan komunitasnya ke dalam platform ini. Kemudian komunitas itu juga dibentuk antar sekolah, ya, antar sekolah KKG, GMP. Nah, itu juga bisa masuk ke sini. Kemudian bisa juga dalam bentuk WA, ya, dalam bentuk online. Kemudian di dalam komunitas ini, misal sekolah bertanya, kami ini mau tahu orang yang sudah menerapkan kurikulum. Maksudnya itu ada bentuk-bentuk yang sudah jadi, yang dari mereka yang sudah menjalankan. Nah, di komunitas ini sudah disiapkan satu bagian yang namanya narasumber. Nah, narasumber ini yang akan berbagi praktik baik. Yuk hubungi narasumber. Jambi banyak tuh Pak, banyak narasumbernya di sana. Banyak dari guru-guru kita yang sudah menerapkan itu ada di komunitas ini. Inilah platform Merdeka Mengajar yang disiapkan oleh pemerintah untuk mempermudah guru-guru kita memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri. Selesai.